karakter ya di UIN Raden Fatah Palembang. Ada, saya panggil Bung saja ini karena kita satu liting ya. Ada Prendi Al-Hafiz, ini inisiator tikimas.id. Selamat sore Bung Prendi. Sore Bung Nando. Apa kabar Bung? Baik. Baik ya, waduh ini udah lama kita nggak bertemu ya. Baik, dan smart listener ini tentunya selama satu jam ke depan buat Anda yang ingin berpartisipasi di perbincangan kami pada kesempatan kali ini, silakan hubungi kami di via telepon ya di 071130031 atau di WhatsApp juga bisa di 081373753612 atau di 081178011018. Dan smart listener juga bisa menyaksikan ini siaran langsung kita di channel YouTube Smart FM Palembang karena talk show ini juga disiarkan langsung ya. Silakan kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar ataupun juga saran juga boleh ya di kolom komentar channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, ini mungkin langsung saja sesuai dengan momen pada hari ini, momen Sumpah Pemuda. Dan hari ini kita juga mengundang para pemuda-pemuda yang ini inspiratif ya dari Sumatera Selatan. Ini ada Kak Rusman dan juga Bung Frendi. Baik, ini untuk memaknai Sumpah Pemuda. Kalau kita tahu Sumpah Pemuda itu identik memang dengan para pemuda. Sebelumnya saya ingin nanya nih sama Kak Rusman dulu ya. Tadi kemarin juga sempat kontekan nih Kak Rusman sama Prendi. Iya. Definisi pemuda itu gimana sih sebenarnya? Kalau kata Kak Frendi di bawah 30 tahun itu pemuda itu dapat didefinisikan. Nah, kalau dari Kak Rusman sendiri definisi pemuda itu seperti apa sih? Iya, terima kasih. Kalau dipanggil Bung Nando ya? Iya, Bung Nando. Adek juga boleh. Iya, terima kasih. Sekali lagi kita sangat apresiasi. Ya, untuk memaknai apa arti pemuda sebenarnya kita lebih konteksnya lebih ke kalau usia itu sampai walaupun berbeda tapi semangatnya itu yang penting. Semangat muda. ya. Karena walaupun kelihatan tua kalau semangatnya muda itu tidak dikatakan pemuda juga. Oke. Ya, karena kan relatif kalau kita dilihat di itu konteks umur ataupun dengan keadaan seseorang itu. Namun yang paling penting adalah semangat dan juga apa yang ingin kontribusikan kepada khususnya negara Indonesia maupun di Sumatera Selatan. Itu juga yang namanya pemuda ini banyak arti yang membuat seorang bingung. Pemuda kok umur ini semuanya masih muda semua tapi sudah tua. Tapi di sini kita pengen melihat kondisi semangat dari pemuda itu sehingga itulah yang dikatakan muda itu yang bisa berpikir lebih maju atau memberi kontribusi kepada negaranya maupun lingkungan masyarakat itu sendiri. Itu sebenarnya lebih ke pemuda. Baik, berarti percuma ya kalau usia masih muda tapi semangatnya udah semangat tua. Itu agak dipertanyakan ya apakah ini pemuda beneran atau enggak nih. Baik, kembali lagi ke konteks kita ini memaknai Sumpah Pemuda ya. Nah, ini mungkin saya ke Bung Frendi nih. Kalau Bung Frendi sendiri melihat atau juga memaknai Sumpah Pemuda ini menurut Bung Frendi Sumpah Pemuda di era milenial memaknainya itu bagaimana Bung Frendi? Silakan. Kalau versi saya bagaimana cara memaknai Sumpah Pemuda untuk generasi milenial. Kalau Sumpah Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 itu musuh pemuda itu jelas. Satu di bawah penjajahan kolonial. 1928 kan Indonesia merdeka tuh baru 1945. Yang kedua itu musuh yang nyata adalah kenapa dilakukan Kongres Pemuda itu karena banyak faksi-faksi yang belum bisa disatukan. Misalnya dari Sumatera ada Jong Sumatera, dari Jawa ada Jong Java. Kalau pemuda Islam ada namanya Jong Islami Tenbon. Itu kalau pada tahun 1928 zaman dulu ya. Kalau di era milenial seperti sekarang, kalau versi saya ya bagaimana memaknai khususnya untuk generasi milenial itu cara memaknai Sumpah Pemuda itu sama-sama memerangi hoax, Mas Nando. Baik. Karena mengapa di zaman milenial atau generasi milenial ini yang generasi yang akrab dengan gadget, generasi milenial ini banyak diterpa disinformasi, dijauhkan dengan kebenaran. Misalnya ada satu isu yang memang dirancang untuk memecah belah pemuda. Nah,
itu kalau menurut saya bagaimana memaknai Sumpah Pemuda untuk pemuda atau generasi milenial sekarang itu harus memerangi hoax. Karena bisa memecah belah pemuda itu sendiri. Karena kita tahu semangat dari Sumpah Pemuda itu bagaimana pemuda ini menyatu dari Sabang sampai Merauke pada zaman tersebut. Baik. Ini menarik sekali, berarti memang kalau dari pendapat Bung Prendy ini memaknai Sumpah Pemuda dari sisi perjuangan ya. Kalau para pemuda pada zaman dahulu itu berjuang banyak ya, melawan penjajah, terus untuk menyatukan pemuda-pemuda dari berbagai suku seperti itu ya. Untuk zaman sekarang perjuangannya itu melawan hoax ya. Hanya satu ya, melawan hoax ya. Itu dari pandangan Bung Prendy. Nah, kalau dari pandangan Kak Rusman sendiri, memaknai Sumpah Pemuda di era milenial saat ini, Kak Rusman memaknai seperti apa, Kak? Silakan. Iya, sebenarnya kita balik dulu di era dulu itu ya, memang kesulitan maupun ketika sudah pecahnya di tanggal 28 Oktober 1928 itu, artinya kan itu sudah menyatukan seluruh pemuda sebenarnya. Tapi itu akan membuat pada era sekarang ini akan membuat banyak ketimpangan di khususnya pemuda yang memang era milenial. Karena era milenial semua yang memang serba terbuka dan juga semuanya serba mudah diakses. Artinya kan itu akan membuat prime ataupun mindset pemuda-pemuda sekarang itu berbeda dengan mindset yang dulu. Sehingga kalau mindset yang dulu lebih ke ya informasi itu dapat satu sumber ya, dan juga langsung bisa dikumpulkan. Tapi kalau ini bisa dapat berbagai sumber kan menimbulkan banyak persepsi dari ini. Khususnya milenial pada saat ini kan, milenial saat ini berpikirnya bahwa pemuda itu orang yang mungkin lebih muda tapi padahal tidak seperti itu, karena orang sudah umur 40 atau 50 kalau dia masih menjiwai semangat pemuda, itu dia bisa dikatakan pemuda juga. Karena dia itu tergantung situasi yang membuat mereka itu bisa memberikan semangat baru ataupun pemikiran baru ataupun untuk khususnya pemuda-pemuda. Baik. Dalam era milenial tentu banyak hal yang bisa kita maknai. Pertama, dalam segi kita bermedia sosial misalnya. Media sosial kan lebih ke bagaimana kita memberikan informasi ataupun menjadikan informasi itu sebagai impor, itu memberikan nilai positif kepada masyarakat maupun ke lingkungan kita. Kalau tidak kalau kita memberikan nilai terus negatif terus kepada apapun yang diposting atau itu kan, itu akan memberikan dampak-dampak yang mungkin akan merugikan orang lain maupun juga akan ketersinggungan. Itu akhirnya makna dari pemuda itu tidak sampai ke mereka, sehingga mereka memberikan nilai-nilai yang negatif. Seperti yang dibilang oleh Bung Prendy bahwa memerangi hoax salah satunya, artinya kan itu sebagai benteng bagi pemuda-pemuda kita sehingga tidak terkontaminasi ataupun terpengaruh oleh hal-hal itu. Sehingga cermat itu yang kita harus tanamkan di pemuda-pemuda kita sekarang ini, khususnya milenial. Mungkin seperti itu. Baik. Berarti memang pemuda ini, definisi pemuda ini pada dasarnya bukan dari segi usia tapi dari segi pemikiran juga ya. Pemikiran dan juga jiwanya seperti itu ya, Bung Prendy ya. Tapi kan kalau secara definisi di dalam undang-undang pemuda itu kan seseorang yang batas umurnya itu 40 tahun itu bisa dikatakan pemuda. Tapi kan karena semangatnya banyak, menggebu-gebu banyak juga di organisasi pemuda itu lebih dari 40 tahun masih aktif di organisasi pemuda. Karena semangatnya Karena semangatnya mungkin ya. Sudah lebih milenial atau loyalitasnya juga seperti itu kan. Sekarang yang tua sudah mirip milenial juga. Berarti memang jadi menarik nih jawaban dari Bung Prendy sama Kak Rusman. Berarti memang saat ini yang menjadi tantangan oleh dari para pemuda adalah bagaimana cara menghindari hoax ya, bahwa memang saat ini dengan perkembangan teknologi dan juga berbagai macam sumber pemberitaan ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh para pemuda, yaitu bagaimana cara mereka mencermati informasi yang baik dan juga benar ya. Baik, kita jeda dulu sebentar menuju segmen kedua. Ini semakin seru sepertinya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami masih mengundang Anda di via telepon ya di 0711360031 atau di WhatsApp di 0811780118. Kami segera kembali. Palembang Inside. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan
Radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family, diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. 28 Oktober 2020, dan kita masih membahas topik yang sangat menarik dan sesuai dengan momen yang terjadi pada hari ini, yaitu momen Sumpah Pemuda.
yaitu topiknya memaknai Sumpah Pemuda di era milenial. Ini masih bersama dua narasumber kita, ada Bung Prendy Al-Hafiz dan juga Kak Rusman Arianto. Dan untuk Smart Listener, kami masih buka sesi tanya jawab ataupun juga kirim saran. Silakan hubungi kami di via telepon ya di 0711360031 atau di WhatsApp di 0811780118. Baik, Smart Listener, tadi di segmen pertama menarik sekali ini pembahasan kita. Baru segmen pertama udah seru ya, karena ngobrolnya sama anak muda ini. Obrolan di segmen pertama tadi ini lebih menjurus bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pemuda zaman sekarang ini lebih bagaimana cara mereka menghindari disinformasi dan tugas mereka untuk bagaimana cara mereka menyaring informasi yang baik dan juga benar. Nah, kalau dilihat nih Bung Prendy dan Kak Rusman, apakah kalian melihat, mungkin saya ke Bung Prendy dulu ya, karena terakhir yang jawab tadi Kak Rusman ya di segmen pertama. Nah, ke Bung Prendy dulu, apakah Bung Prendy melihat pemuda di zaman sekarang ini peduli dengan momentum Sumpah Pemuda untuk pemuda zaman sekarang? Karena ya kita tahu sekarang ada gadget, orang-orang mungkin udah acuh ya, aduh sejarah lewat lah. Mungkin literasinya kurang mungkin ya. Nah, apakah pemuda zaman sekarang ini masih memaknai momentum Sumpah Pemuda kalau Anda melihatnya? Silakan. Kalau yang saya lihat ya, saya kembali lagi kepada generasi milenial yang saya amati. Misalnya saya mengelola akun Instagram pribadi saya, followernya cuma 500 orang. Dari 500 orang itu yang mengupload atau mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda tidak nyampe 5%. Misalnya dari 500 kontak itu paling 2-3 yang mengupload. Itu pun teman-teman yang memang aktif di organisasi, baik di organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa ataupun organisasi pelajar. Nah, kita kan mudah sebenarnya melihat bagaimana nih generasi milenial. Masih ingat tidak bahwasanya Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober. Itu tadi kita lihat medsosnya, dia ngupload enggak kan? Biasanya kan kalau orang-orang itu kan misalnya makan aja dia foto, dia upload, apalagi Sumpah Pemuda gitu kan. Sesuai dengan zamannya ya, bagaimana cara mereka mengimplementasikan momentum yang sangat bersejarah kan. Baik. Pemuda adalah tonggak bangsa. Nah, dari hasil survei saya tadi di akun Instagram kecil-kecilan ya kan, survei kecil-kecil dari 500 follower saya itu cuman 3 atau 5 orang paling banyak yang mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Kalau kita berbicara tentang generasi milenial berarti hasil survei kecil-kecilan tadi. Karena ya sesuai dengan zamannya. Kalau kita ingin melihat orang yang memang benar-benar memaknai, mungkin dari postingannya ya. Kalau lagi makan aja di posting, masa peringatan Sumpah Pemuda ya nggak diposting kan? Seperti itu. Nah, kalau Kak Rusman sendiri melihat apakah pemuda zaman sekarang ini sudah memaknai nih ataupun juga masih acuh ya dengan momentum Sumpah Pemuda? Kak Rusman, silakan. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari media-media ya, kalau untuk postingan kayak Belang Prendy tadi, ya sebenarnya mereka tuh peduli dalam artian untuk walaupun ekspresi dia hanya sebatas media sosial atau sebatas Instagram ataupun lainnya. Tapi di sini kita kan sebagai momentum yang kita maknai itu ada tindakan nyata. Itu yang diharapkan sepertinya. Tapi kalau karena banyak rebahan di rumah, mungkin karena ini ya udahlah, ini sudah sebagai ini kita posting ya tentang Hari Sumpah Pemuda yang bagaimana untuk menarikkan follower juga mungkin. Tapi di sini yang paling konkret yaitu bagaimana kita memaknai itu rasa peduli kita itu ya ditunjukkan misalnya dengan berbagi atau dengan kegiatan sosial. Itu yang lebih langsung mengena kepada masyarakat maupun ini, sehingga kita itu tidak hanya sebatas iklan di media aja untuk membranding diri kita bahwa kita merayakan pemuda ini, tapi aksinya nggak ada. Tapi inilah memang bentuk kita ini. Biasanya yang dilakukan itu adalah organisasi biasanya yang untuk melakukan itu. Tapi kalau ya kita memang beda-beda tipe-tipe orangnya kan. Setiap mahasiswa maupun yang muda itu kan beda tipe-tipenya. Jadi sehingga mereka itu ekspresinya beda-beda. Tapi yang paling kita tekankan, diharapkan milenial sekarang peduli dengan aksi mungkin galang dana segala macam untuk membantu pemuda-pemuda untuk yang sekolah di sekolah. Ya, artinya kan itu sebagai bentuk kita mengisi waktu itu
kepedulian kita sebagai pemuda untuk membantu orang lain, seperti itu mungkin. Oke, baik, benar sekali. Nah, kan ini Bung Prendi sama Kak Rusman ini kan sangat udah pengalaman ya dalam hal berorganisasi. Nah, pertanyaannya, apakah implementasi perjuangan para pemuda pada zaman dahulu dalam upaya menyatukan para pemuda agar tidak terjadi perpecahan ya antar organisasi kepemudaan ya, karena zaman dulu kan nggak hanya menyatukan suku tapi juga organisasi kepemudaan ya. Nah, apakah hal ini sudah diimplementasikan kalau menurut Bung Prendi di zaman sekarang oleh pemuda-pemuda milenial ya? Mungkin karena kita tidak tahu ya, organisasi kadang pasti terpecah lah organisasi. Apakah ini upaya pemuda zaman sekarang mungkin mengimplementasikan perjuangan para pemuda zaman dulu, apakah sudah terimplementasi atau belum? Kalau boleh cerita, mungkin boleh juga dibagiin pengalamannya nih mungkin dalam menyatukan antar organisasi ya. Gimana nih Bung? Kalau berbicara tentang perpecahan organisasi, kalau di dalam organisasi itu kan perpecahan itu sebagai dinamika di dalam organisasi. Dalam artian kata, perpecahan ataupun perselisihan itu dalam rangka bagaimana menggerakkan organisasi. Nah, kalau saya melihat sepanjang pengalaman saya berorganisasi, baik itu organisasi mahasiswa, baik pun ekstra kampus, kampus, organisasi itu bahkan bersatu dikala ada suatu isu secara menasional yang merugikan ya, yang merugikan. Kita contoh, kalau misalnya tentang pengesahan undang-undang Omnibus Law, itulah penyatunya mahasiswa gitu kan. Karena ada isu, bukan isu lagi sih, sudah case study, studi kasus itu menyatukan. Kan perbedaan pandangan itu kan merupakan rahmat, Mas Nabi. Baik. Jadi ya di dalam organisasi perpecahan itu biasa, dinamika, dan antar organisasi itu pasti ada momennya untuk bersatu. Baik. Ya, misalnya seperti Sumpah Pemuda ini bisa juga jadi momen. Bagaimana kita memaknai bahwasanya Sumpah Pemuda yang dilakukan pemuda-pemuda zaman dahulu itu adalah semangat untuk menyatu. Ya kan? Baik. Bertumpah darah yang satu itu Indonesia, isi Sumpah Pemuda kan. Itu Mas Nando kalau menurut saya. Kesatuan itu di era sekarang itu pasti akan bersatu ketika ada suatu problem, masalah bangsa, misalnya akan meruntuhkan bangsa, pasti bersatu itu seluruh pemuda, tidak memandang dia misalnya dari golongan Islam apapun itu ya. Misalnya ini tadi yang hangat-hangat kan pengesahan Omnibus Law. Baik. Berarti memang kalau kita secara ringkas ya, memang perbedaan itu adalah anugerah ya, kalau kata Bung Prendi. Wah, ini orangnya sangat puitis sekali nih Bung Prendi nih. Perbedaan adalah anugerah, tapi ketika ada satu titik temu, seperti ada isu tadi, itu sebagai pemicu ya, pemicu yang menyatukan para pemuda-pemuda untuk berkumpul ya, mungkin karena karena pemikiran seperti itu ya. Pemuda kan tonggak bangsa, Mas, itu harus dicatat. Ada harapan bangsa, itu pemuda. Baik, menarik sekali. Baik, Kak Rusman, ini ditahan dulu jawabannya. Mas Karsman juga mau mengungkapkan. Kita bahas di segmen ketiga nanti. Dan ini sudah ada satu pertanyaan WhatsApp yang masuk, akan kita bacakan juga di segmen ketiga. Dan untuk smart listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Palembang Inside. Ice, ini tolong fotokopi ya. Iya, Pak. Jangan lupa telepon klien sama dokumen tolong cek sebelah. Satu lagi kita meeting. Jangan pesan sama saya. Iya, Pak. Ice. Tidak. Bikin santai aja. Kopi berdua dulu lah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi benua, sahabat dalam kondisi apapun. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari
bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Menurut Anda, apa harta tak ternilai yang semestinya kita miliki? Rumah mewah atau mobil mewah? Semua itu tidak akan berarti jika kita sakit. Semua harta bisa habis karena kita berobat hingga ujung dunia. Namun, sakit bisa kita cegah dengan hidup sehat selaras. Rematik sangat populer. Lebih dikenal dari nama aslinya osteoartritis yang kurang berkesan nama artis. Smart FM menghadirkan Sehat Selaras, program yang membuka wawasan kita tentang tubuh, intelektual, emosi, dan spiritual yang saling terkait untuk memberikan kesehatan yang prima. Struktur sendi. Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Dr. Kasim Rashidi yang mendorong Anda mengenali diri sendiri dan alam sekitar. Sehat Selaras disiarkan di seluruh network Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. KG Radio Network merupakan bagian dari KG Media yang juga menaungi platform media Kompas Gramedia Group. Di antaranya Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas.id, Tribun Network, Harian Kontan, dan Grid.id. KG Radio Network sendiri memiliki misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi, lagu, dan konten yang diberikan kepada para pendengarnya. Selain itu, KG Radio Network juga mengedepankan 3 nilai dalam penayangannya. Humanity adalah nilai pertama yang berarti setiap konten yang diberikan akan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Nilai kedua adalah optimism, karena semua konten yang ditayangkan bertujuan untuk membangkitkan optimism dan juga harapan yang baik. Beneficial menjadi nilai ketiga yang diterapkan, karena semua konten yang diberikan akan berdasarkan pada manfaat bagi para pendengarnya. Dengan komitmen yang kuat, KG Radio Network akan melayani kebutuhan pendengarnya melalui setiap konten yang dihadirkan di berbagai platform digital, baik di media sosial, aplikasi, maupun melalui website sonora.id. Palembang Inside. 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight edisi hari ini, Rabu 28 Oktober 2020. Dan kita masih membahas tema yaitu memaknai Sumpah Pemuda di Era Milenial. Untuk Anda yang berpartisipasi, silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di WhatsApp di 081178011018. Dan Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar channel YouTube Smart FM Palembang, karena siaran ini juga disiarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang ya. Oke, baik, kita sambung pembahasan kita yang ini masih banyak sekali pembahasan yang bakal kita bahas pada ini. Udah nggak kerasa udah sampai segmen ketiga nih Bung Prendi dan Kak Rusman nih. Iya. Tadi di segmen sebelumnya saya nanya nih sama Bung Prendi mengenai implementasi pemuda zaman sekarang ya terhadap perjuangan pemuda zaman dulu dalam menyatukan organisasi ya. Karena perpecahan dalam suatu organisasi itu adalah suatu anugerah, dan ketika ada isu yang tidak sedap itu justru menjadi pemicu mereka untuk menyatu ya, bersatu, padu. Nah, itu tadi definisi dari Bung Prendi. Mungkin singkat saja nih Kak Rusman sebelum kita membacakan pertanyaan dari WhatsApp, nanti sudah ada yang masuk. Apakah perjuangan pemuda zaman dulu ini sudah terimplementasi oleh pemuda zaman sekarang? Kak Rusman, silakan. Iya, kalau melihat dari dulu itu kan pertama keterbatasan informasi kan itu akan menjadi penghambat, tapi di situ akan membuat kesulitan, tapi karena mereka berkumpulnya langsung. Kalau sekarang itu untuk mempertemukan seluruh pemuda-pemuda di Indonesia ini kan tinggal satu klik aja sekarang. Jadi dari Zoom meeting ya bisa. Iya, artinya kan itu butuh waktu yang sangat singkat dan juga belum terasa itu perjuangan yang memang untuk sebagai kesulitan. Kalau dulu kalau mau ngumpul orang kita temu dulu, berjanjian berapa hari setelah itu. Tapi kan kalau sekarang
1 menit pun bisa janjian ketemu. Artinya kan itu akan membuat sekarang ini kesulitan aja, masih bertanyakan atau kekompakan ketika dia mau bersatu. Tapi kalau untuk menyatukan itu sangat mudah. Tapi mau bertahan seberapa lama itu persatuan itu, karena itu akan membuat semuanya akan buyar ketika sudah balik ke rumah masing-masing. Ketika dia menyatukan, artinya kan itu akan membuat muda-muda ini akan berubah pikirannya sehingga beda dengan yang dulu. Tapi kita harus ambil pelajaran yang dulu itu, karena silaturahmi momen itu akan menjadi penting untuk menyatukan seluruh pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Berarti memang satu kata kuncinya yaitu konsistensi ya. Karena saat ini ya kita tidak bisa menampik bahwa kemudahan dalam mengakses informasi untuk menyatukan. Ya kalau mau kumpul nggak perlu kumpul langsung datang, cukup Zoom meeting aja, langsung masuk ya berdasarkan kode, ya udah bisa kumpul. Apalagi di tengah pandemi ya, kita kan kalau bisa diupayakan untuk menghindari kerumunan. Nah itu mungkin tantangannya itu konsistensi, apakah mereka mau tetap solid ketika berorganisasi atau enggak. Nah kita bacakan ini pertanyaan sudah masuk di WhatsApp Bung Prendy dan Kak Rusman. Ini dari Andi di Pak Jo ya. Ini pertanyaannya panjang kayak novel ini. Saya bacakan dulu ya. Generasi milenial menyukai hal-hal yang simpel dan instan seperti yang disampaikan Aristoteles tentang sifat-sifat orang muda yang mempunyai hasrat yang sangat kuat dan cenderung memenuhi hasrat tersebut tanpa membeda-bedakannya. Seandainya pemuda-pemuda di Indonesia saat ini bisa saling berlomba-lomba untuk mengejar sebanyak-banyaknya prestasi demi kebanggaan negeri untuk Indonesia yang lebih maju. Nah ini pertanyaannya, mohon pencerahannya agar bisa memotivasi generasi milenial zaman now. Waduh. Mungkin siapa dulu, Bung Prendy, boleh? Bung Rusman aja. Oke, Bung Rusman dulu ya, silakan. Sebenarnya kita tuh memotivasi itu arti kita harus berbuat dulu. Walaupun sekecil pun apapun, pertama pemuda itu ya pertama kita harus lakukan atau tunjukkan dulu yang apa yang kita pengen berikan motivasi ke mereka. Artinya kita sudah melakukan, otomatis orang akan melihat hasil dari kita yang kita lakukan, sehingga itu akan menjadi motivasi ke mereka. Nah tapi di sini untuk lebih membuat mereka itu bisa berlomba-lomba dalam untuk memberikan prestasi seperti yang diomongin Andi tadi. Tapi di sini kan macam-macam orang. Ada orang yang senang lebih ke organisasi, ada orang lebih senang ke prestasi ke buku. Artinya kan itu memiliki porsi masing-masing, passion masing-masing, sehingga ini akan membuat kita walaupun kita terasa sudah berjuang sempat mungkin, tapi itu masih belum tercapai. Artinya itu masih dalam konteks berbeda. Nah sehingga yang kita harapkan, walaupun kita nih tidak berprestasi, tapi kita harus memberikan itu aksi dulu, sehingga setelah kita melakukan aksi tersebut orang akan menilai itu walaupun tidak berprestasi, tapi di situ nilai kepedulian maupun nilai yang dilakukan mereka itu ada, sehingga orang termotivasi seperti itu. Kalau kita memotivasi orang tapi dia tidak melakukannya, artinya akan bertolak belakang ke mereka yang melihat kita. Berarti bagaimana cara kita menebarkan manfaat kepada orang-orang banyak, itu mungkin salah satu implementasi anak-anak muda yang harus dilakukan seperti itu ya Bung Rusman ya. Nah, memposting satu hal positif pun orang akan mengikuti. Lihat, misalnya satu klik aja dengan nilai yang positif, pasti orang akan berpikir dan berkomentar juga positif, sehingga itu akan memotivasi. Itulah aksi kita. Baik. Mungkin hal tersebut mungkin dipandang remeh ya untuk zaman sekarang. Apa sih posting ini? Nah, Bung Prendy gimana nih? Mungkin dapat motivasi ya, kasih pencerahan buat pemuda-pemuda zaman now supaya ya, karena pemuda zaman sekarang ini kan cenderung menyukai hal-hal yang instan ya, karena dengan adanya perkembangan teknologi dan kemudahan informasi. Bagaimana Bung Prendy, silakan. Bagus sekali ini pertanyaan. Ini udah nggak sabar Bung Prendy, udahnya dijawabnya. Kak Andi ataupun Mas Andi ya, luar biasa. Saya bantu jawab ya Mas Nando. Kalau berbicara tentang bagaimana memotivasi diri atau memotivasi milenial, khususnya di momentum Sumpah Pemuda, saya berbicara agak flashback ke belakang. Sumpah Pemuda itu awalnya itu dari organisasi Trikromo di Jawa, Mas. Trikromo itu bakti, bukti, saya lupa satunya. Semangatnya adalah memberantas buta huruf. Jadi dari itu semangat memberantas buta huruf tadi, akhirnya muncullah organisasi namanya Jong Java. Dan organisasi-organisasi lainnya, akhirnya terjadilah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober
dalam artian kata bahwasanya Sumpah Pemuda ini semangat literasinya tinggi, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Akhirnya kan di dalam undang-undang kan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, jadi wejangan saya untuk generasi milenial khususnya di Kota Palembang, berbuat aja yang positif sekecil apapun dengan sungguh-sungguh, insya Allah bermanfaat bagi orang di sekitar ataupun negara, Mas Nando, dengan konsisten. Ini percuma juga kita misalnya belajar 12 jam dalam sehari, tapi cuma sehari benar ya, setahun ke depan tidak belajar lebih baik lebih baik 1 jam asal setiap saat ya, seperti itu ya, konsisten. Itu saja dari wejangan dari saya, Mas Nando. Berarti memang kurang lebih sama ya jawaban dari Bung Randy sama Kak Rusman ini, yaitu ya bagikanlah hal-hal kecil ya, meskipun itu memang kecil, tapi ya kita tidak tahu manfaatnya itu besar atau enggak nih. Yang penting konsisten, itu kata kunci satu-satunya ya. Konsisten. Baik, Bung Randy, ini seperti yang kita tahu juga ya, anak-anak muda zaman sekarang ini kan cenderung kita tahu bahwa anak-anak muda ini menyukai sebuah, ya kalau punya gadget pasti main game terus. Nah, dan mengesampingkan kalau kita lihat memang alangkah baiknya anak-anak muda zaman sekarang ini kan udah kurang nih pengetahuan literasinya, karena untuk berdiskusi saja mereka ini udah sungkan ya. Kalau saya akui dia tidak sungkan Mas berdiskusi, tapi berdiskusi tentang hal-hal yang disukai, misalnya gamenya. Benar banget ya. Nah, tapi berdiskusi di sini mungkin berdiskusi dalam artian membicarakan isu-isu nasional, misalnya isu-isu nasional, hal-hal yang bermanfaat itu kalau saya melihat masih banyak ya. Kalau kita agak sedikit mendiskredit, kebanyakan masih orang-orang yang tua ya, masih peduli ya dengan ini ya. Kalau anak-anak muda yang sekarang ini lebih fokus main game seperti itu. Nah, ini kalau boleh minta tanggapannya nih dari Bung Randy dulu aja ya. Mungkin Bung Randy juga mau menyampaikan ya. Kalau melihat fenomena seperti ini Bung Randy, bagaimana tanggapan Bung Randy? Kalau tanggapan saya sih, suasana ini kan sebenarnya sudah lama, Mas Nando. Tingkat literasi Indonesia pun masih rendah. Peringkat keberapa 3 terendah di dunia. 3 terendah. Ya, mau bagaimana lagi? Peringkat kita aja sudah terendah. Akses terhadap buku oleh pemerintah juga susah. Harga buku mahal, itu sekelumit masalah. Ketika kita menuntut seseorang, ya harus baca misalnya, dia harus diskusi. Di situ kan sudah ada masalah tuh. Nah, di lain lagi dengan kecanduan game online. Kalau bagi saya kecanduan game online itu bagus, Mas. Silakan saja, asal ngasih duit ya. Ya, banyak contohnya. Bener. Jadi YouTuber game. Lebih tuh penghasilannya daripada kita ini kan. Itu kalau untuk menuntut tingkat literasi, ya pemerintah pun apa nih programnya sekarang gitu kan. Yang kedua ya memang generasi milenial ini ya tadi seperti pertanyaan Andi tadi, kalau bisa itu ya singkat, padat, jelas, langsung dapat hasilnya. Kesimpulannya apa gitu kan. Jadi dia ndak agak malas lah kalau belajar. Tapi saya yakin masih banyak teman-teman generasi milenial di luar yang selalu membaca atau memperbaiki keilmuannya, Mas. Semangat itu masih ada kan menurut saya. Baik. Generasi milenial. Baik. Kita jeda dulu. Ini sebelum menuju ke segmen terakhir, kita akan mendengarkan jawaban dari Kak Rusman ya. Tapi ada pertanyaan khusus nih untuk Kak Rusman ya, mungkin itu di segmen terakhir nanti. Dan untuk smart listener, kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di via telepon kami di 0711360031 atau di WhatsApp juga bisa di 0811780118. Kami segera kembali. Palembang Inside. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal.
nekat. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Lur, aku nak nanya, cak mana nak supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu ni? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau narami, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nih, masang di koran sama sosmed, nyingok aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripuku.com pulo. Karena beritanya bagus-bagus, update pulo. Tapi aku udah tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu bae Bing, langsung telepon bae 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Palembang Inside. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight edisi hari ini, Rabu 28 Oktober 2020.
dengan tema memaknai Sumpah Pemuda di Era Milenial. Dan ini nggak terasa ya, kita sudah berada di segmen terakhir. Jadi dari satu segmen pertama hingga segmen ketiga tadi ini ngobrolnya asik banget bareng narasumber-narasumber yang sangat inspiratif juga. Ini sangat sayang sekali Smart Listener untuk dilewatkan nih obrolan-obrolan yang penuh edukasi ya. Baik, tadi di segmen sebelumnya tadi kita sempat, Bung Randy juga sempat menjawab pertanyaan dan Kak Rusman dari Mas Andi di Pak Jo. Terus apa yang menjadi permasalahan anak-anak muda zaman sekarang ini sehingga enggan untuk berdiskusi mengenai isu-isu nasional ya, yang sangat penting sekali ya, karena lebih sibuk main game seperti itu kan. Itu mungkin salah satu indikator. Nggak apa-apa main game asalkan produktif, menghasilkan duit. Nah itu nggak masalah lah ya. Oke. Nah baik, kita balik lagi Kak Rusman, kita balik lagi ke peran pemuda di zaman sekarang. Kita tahu beberapa hari atau minggu yang lalu ya, ini Indonesia sempat digemparkan dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh banyak sekali kalangan mahasiswa, ormas, yang rata-rata kalau saya lihat itu para pemuda. Nah, para pemuda. Nah, Kak Rusman sendiri sebagai para pemuda ya, untuk menyampaikan aspirasi, ketika kita ingin menyampaikan aspirasi ke publik ataupun juga ke pemerintah, hal apa sih yang harus dipersiapkan mungkin oleh para pemuda ya sebelum menyampaikan aspirasi? Apakah mereka harus tahu dulu isu yang ingin mereka suarakan atau bagaimana nih Kak Rusman, silakan. Ya, untuk mempersiapkan dalam menyampaikan aspirasi itu ya, pertama memang sebenarnya sangat banyak rentetannya. Jadi dalam menyampaikan aspirasi itu bukan sekedar hanya kita modal berani ya, atau modal berani dan juga sudah diomongi, sudah ditanggapi, sudah selesai, bukan sekedar itu. Tapi di sini kita harus butuh pertama adalah kajian yang mendalam atau tentang informasi yang kita dapatkan atau tentang yang ingin kita sampaikan atau yang kita pengen bahas di pemerintah maupun yang orang yang dalam hal ini yang bertanggung jawab atas hal itu. Karena dalam menyampaikan aspirasi itu kan ada aturan-aturan yang memang harus kita taati ya, gitu. Sehingga tidak hanya sebatas sudah disampaikan itu selesai sampai di situ. Nah, tapi di sini kita butuh adalah kajian mendalam, pertama dari mulai diskusi antar kelompoknya atau perorangan juga bisa untuk berdiskusi tentang apa yang kita sampaikan, sehingga itu setelah tersampaikan dan terselesaikan, tidak hanya stop sebagai aspirasi saja, tapi di situ kita harus memantau atau mengawasi itu sudah sampai sejauh mana yang kita sampaikan itu, dan juga apa dampaknya langsung bagi ini seketika itu sudah disampaikan ya. Sehingga ya kalau modal itu semua orang punya keberanian, tapi di situ apakah ada pembeda di situ kalau kita menyampaikan aspirasi tersebut sehingga aspirasi itu diterima dan masuk di akal yang orang yang memang yang menaungi yang dari aspirasi tersebut, sehingga yang kita sampaikan itu sesuai dengan yang kita ingin dan didengar oleh para pemerintah. Sehingga sekarang ini kan banyak dari khususnya pemuda-pemuda ya kan memang termakan oleh isu-isu sehingga mereka ikut. Dalam arti ikut itu ya mungkin beda tujuan terserah, tapi di sini kita pengen ketika dia sudah mengkaji atau diskusi antara mereka dulu atau berkelompoknya, dia sudah paham betul bahwa itu memang harus diperjuangkan atau harus disampaikan walaupun kita sedang mengikuti mereka saja. Sehingga yang kita lakukan itu tidak sia-sia dan juga memang niat hati kita tulus untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Baik. Sehingga akhirnya tidak sia-sia yang kita benar-benar. Baik. Berarti memang sikap sebagai pemuda yang cerdas itu adalah ketika kita mencermati ya, ketika kita mendapatkan informasi itu kita cermati dulu ini informasi benar atau enggak dan apakah patut kita suarakan seperti itu ya. Nah, Bung Randy tadi mungkin langsung saja saya ke Bung Randy dengan pertanyaan yang berbeda mengenai suara pemuda di era milenial sekarang ya. Kita tahu saat ini memang pemuda kalau udah bersuara ini atasan para orang-orang di atas sana mungkin agak sedikit cemas ya kalau pemuda udah kumpul nih. Nah, kalau Bung Randy sendiri melihat suara pemuda, seberapa besar pengaruh suara pemuda di era milenial saat ini sehingga mungkin bisa mengubah mengubah suatu konsep kenegaraan seperti itu. Seberapa besar sih pengaruh suara pemuda di era milenial saat ini, Bung Randy, silakan. Kalau dulu kan ada istilah Pak, suara mahasiswa itu suara Tuhan, suara mahasiswa. Saya jadi ingat itu ya, benar-benar. Suara rakyat ya. Kan mahasiswa itu pemuda, harapan bangsa. Kalau untuk saat ini saya melihatnya
suara pemuda khususnya di Indonesia itu satu, ketika RUU Cipta Lapangan Kerja disahkan, kan demonya dari Sabang sampai Merauke itu kan. Kita amatin kan lihat di berita-berita. Berarti suaranya satu nih, bahasanya undang-undang ini tidak disetujui karena banyak poin pasal-pasalnya akan berdampak negatif terhadap pekerja. Baik itu tentang jaminan sosial ataupun upahnya. Kalau saya cermat situ suaranya satu. Nah, apakah itu berdampak atau tidak terhadap misalnya Presiden mengeluarkan Perpu terhadap Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, itu kita tidak bisa nerka-nerka, Mas. Itu kan kita hanya bisa mengkoreksi, menyampaikan aspirasi para pemuda. Tinggal kejernihan pikiran atau kejernihan hati seorang presiden. Misalkan DPR tuh mengesahkan, pukul palu, keluar statement kalau mau mengubahnya silakan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi undang-undang tersebut. Itu jalan terakhir bagi saya. Ini kan ketika pemuda demo tuh menolak, itu kan sebenarnya kalau bisa itu Presiden mengeluarkan Perpu kan, peraturan pengganti undang-undang tersebut. Ketika undang-undang KPK seperti undang-undang KPK kemarin, Mas, itu tinggal berubah atau tidak itu ya tergantung kejernihan hati dan pikiran seorang presiden. Kalau menurut saya. Baik, berarti memang Kak Rusman dan Bung Freddy tolak ukur seberapa besar sih pengaruh suara pemuda itu kita memang tidak bisa menerka-nerka ya. Tapi balik lagi ke orang yang disuarakan nih. Ya, tapi suara pemuda untuk saat ini satu ya. Menolak undang-undang Cipta Lapangan Kerja untuk saat ini ya. Nah baik, ini menarik sekali. Jadi kita merembet nih temanya tentang pemuda ya. Baik, Bung Freddy dan Kak Rusman, ini kita sudah berada di segmen terakhir. Ini mungkin closing statement ya. Singkat saja ini mungkin dari Kak Rusman dulu, pesan-pesannya buat para pemuda saat ini dalam maknai Sumpah Pemuda. Kak Rusman, singkat saja. Ya, mungkin sudah simpulkan ya. Ya, pertama bagi pemuda intinya pada kita harus berbuat sekecil apapun, kita harus berbuat dan juga harus bisa menjadi yang terdepan untuk khususnya kita sebagai mahasiswa maupun sebagai pemuda di situ harus menjadi benteng untuk hal-hal yang mengenai itu hoax atau segala macam. Itu kita harus menjadi benteng dari hal itu, sehingga kita sebagai pemuda tidak hanya mengikuti atau menjadi pengikut, sehingga kita harus menjadi pelopor di sini sebagai pemuda itu. Jadi kita harus jadi pelopor dan memberikan hal-hal positif bagi semua orang, sehingga kita ini tidak sia-sia jadi seorang pemuda. Kalau sudah tua beda lagi kan ranahnya. Jadi sebagai pemuda ini kan pertama banyak waktu dan banyak kesempatan dan juga banyak hal-hal yang kita cari dan kita dapatkan kalau kita ingin berusaha untuk mencarinya. Karena waktu itu sangat berharga bagi pemuda, karena kalau sudah bekerja kan sudah terbagi waktunya, sudah ini sudah terbagi, sehingga manfaatkanlah di waktu ini sehingga kita menjadi yang terbaik dan memberikan kontribusi yang positif. Jadi pelopor berarti kuncinya ya. Baik, Bung Freddy, singkat saja Bung Freddy, pesan-pesannya buat para pemuda saat ini, silakan. Ini sangat singkat kalau dari saya. Singkat, apa deh? Untuk para pemuda, khususnya pemuda di Kota Palembang, pesan saya, teruslah belajar, berbuat hal-hal yang positif, dan jangan lupa berbahagia. Itu saja Mas pesan dari saya. Singkat, pemuda. Singkat padat. Singkat padat dan jelas dan kena banget ya di hati ya. Baik Kak Rusman dan Bu Freddy, terima kasih banyak udah datang ke Smart FM Palembang ya, berbagi edukasi mengenai semangat pemuda dan memaknai Sumpah Pemuda di era milenial saat ini. Semoga pesan-pesan yang kalian sampaikan tadi semoga dapat dimaknai juga oleh para pendengar kita, khususnya anak-anak muda di Kota Palembang. Baik, Smart Listener, demikian Palembang Insight edisi hari ini, Rabu 28 Oktober 2020. Saya Fernando Greza pamit, terima kasih dan sukses untuk Anda. Baru saja